Hai, selamat datang lagi di Bayu X Meet. Kali ini kita akan ngebahas tentang Hades yang katanya tempat untuk orang yang meninggal atau mati itu ditaruh di Hades. Siapakah sebenarnya Hades ini? Dia seorang dewa atau hanya sekedar nama tempat? Dan di beberapa ajaran modern mempercayai bahwa Hades itu adalah neraka. Kayak apa ceritanya dan seperti apa Hades? Ini dia, kita lihat. Hai, selamat datang lagi di Bayu X Meet. Kali ini pembahasannya tentang Hades yang katanya tempat sementara bagi orang yang telah meninggal atau mati. Dalam mitologi Yunani yang sangat kuno, dunia Hades adalah tempat tinggal roh orang mati yang suram dan berkabut, atau disebut juga dengan Erebos. Dan mitos ini berkembang dengan adanya penghakiman terhadap para roh dan adanya imbalan dan hukuman. Konon ceritanya, ada beberapa manusia yang boleh langsung meninggalkan tempat ini begitu mereka masuk. Di dunia Hades, ini terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk Elysium, pada Aphodel, dan Tartaros. Ada juga Pulau Keberkahan, tempat para manusia pilihan. Roh manusia masuk ke dunia bawah dengan menyeberangi sungai Akheron, menaiki perahu yang didayung oleh Charon. Charon meminta bayaran berupa sekeping obolos, koin kecil yang disimpan di mulut jenazah oleh keluarga atau kerabat. Roh-roh yang tidak memiliki koin tersebut tidak bisa menyeberangi dan harus berdiam selama ratusan tahun di tepi sungai. Mereka bahkan kadang-kadang kembali ke dunia manusia untuk menghantui orang-orang yang seharusnya memberi mereka penguburan yang layak. Orang Yunani biasanya memberikan persembahan pada dewa agar mereka terhindar dari roh-roh semacam itu. Di seberang sungai Acheron ada anjing berkepala 3, Kerberos, yang menjaga pintu di dunia bawah. Kerberos akan membiarkan orang masuk, tetapi tidak akan mengizinkan ada yang keluar. Ada 5 sungai di dunia bawah, yaitu Acheron, sungai kesedihan, Kokitos, sungai ratapan, Phlegeton, sungai api, Lethe, sungai kelalaian, dan Styx, sungai kebencian. Sungai Styx adalah sungai yang sangat keramat. Sumpah yang diambil di sungai ini tidak bisa dilanggar. Dan sungai Styx adalah sungai yang membatasi dunia bawah dan dunia atas. Ada 2 kolam di dunia bawah. Kolam Lethe, tempat roh manusia dikumpulkan dan dihapus ingatannya. Dan kolam Menemosin, tempat para roh memperoleh ingatan mereka kembali. Di halaman depan istana Hades ada tempat bagi 3 hakim dunia bawah. Dan dari sana ada 3 jalan yang berujung pada tempat yang berbeda. Para roh akan diadili oleh para hakim dan dikirim ke jalan yang sesuai bagi mereka. Roh orang yang tak pernah berbuat jahat akan pergi ke padang Aphodel. Roh orang jahat akan dikirim ke Tartaros, dan roh para pahlawan akan pergi ke Elysium. Hades sering digambarkan sebagai dewa yang memiliki janggut yang gelap dan berpakaian megah dengan memegang tongkat atau Dwisula. Hades juga digambarkan sebagai dewa yang menuangkan kesuburan dari sebuah keranjang berbentuk tanduk. Hades sebagai dewa orang mati merupakan figur yang menakutkan bagi orang yang masih hidup. Orang hidup segan untuk bersumpah atas nama Hades dan akan memalingkan wajahnya ketika melakukan persembahan untuk Hades. Bagi beberapa orang, menyebut nama Hades saja sudah cukup menakutkan, sehingga muncullah berbagai julukan baginya. Salah satunya adalah Pluton atau kekayaan, karena mineral berharga ada di bawah tanah yang dimiliki oleh Hades. Konon katanya Hades disembah di Yunani dan di Italia zaman dahulu kala.
Hades disembah dalam upacara penguburan dan dalam ritual pemanggilan arwah. Ada beberapa kuil untuknya dan pusat pemujaannya. Sebagai pemimpin dunia bawah, dan ini menyambung cerita dari perang Zeus sama Kronos yang mereka membagi ya, dan Hades mendapatkan dunia bawah. Dan ini meskipun Hades adalah salah satu dewa Olympus, dia lebih sering menghabiskan waktunya di kerajaan di alam kematian. Tetapi ketika luka oleh Herakles, Hades pergi ke Olympus. Hades mengatur roh manusia di dunia bawah dengan dibantu oleh beberapa dewa dan makhluk yang tunduk kepadanya. Hades sangat melarang roh untuk keluar dari dunia bawah dan akan sangat marah bila ada yang berani mengambil roh dari dunia bawah. Hades juga akan murka terhadap siapapun yang mencoba menghindari kematian. Manusia yang mampu bertahan hidup setelah memasuki dunia bawah, itu kalau kita lihat ceritanya dari Hercules, film Hercules, itu ada sedikit cerita yang menarik. Dia menolong sang putri untuk keluar dari kawasannya atau daerahnya si Hades ya. Keadaan dunia bawah sangat mengerikan sehingga mereka tidak bahagia dengan apa yang dilihat. Di dunia bawah mengatakan bahwa keadaan di dunia bawah sangatlah buruk. Karena kepribadiannya yang gelap, Hades tidak disukai baik oleh manusia maupun dewa. Hades ditakuti karena dia melambangkan kematian yang pasti datang dan tidak terhindarkan. Namun sebenarnya Hades adalah dewa yang memerintah dengan adil walaupun dia kejam dan tanpa belas kasihan. Hades bukanlah dewa kematian meskipun Hades memerintah dunia orang mati. Dewa kematian adalah Thanatos yang bertugas mengambil nyawa manusia. Nah, disinilah ada perbedaan dan banyak orang yang salah mengenal tentang Hades. Hades itu memang bukan dewa kematian, itu berbeda ya. Hades sendiri tidak tahu-menahu mengenai apa yang terjadi di dunia atas. Bila ada orang yang memukul tangannya ke bawah dan berdoa pada Hades, barulah Hades mendengarnya. 2 ekor kambing jantan dan betina berbulu hitam sering dipersembahkan untuknya. Darah dari korban persembahan tersebut diteteskan ke dalam lubang di bawah tanah, dan orang melakukan ritual harus memalingkan wajahnya. Hades memiliki barang-barang atau benda seperti kereta perang. Hades memiliki kereta perang yang ditarik oleh 4 ekor kuda abadi berbulu hitam. Helm kegelapan, helm gaib milik Hades yang dibuat oleh Cyclops yang digunakan sebagai senjata. Dan juga ada tongkat kerajaan. Hades mempunyai tongkat yang mampu menciptakan jalan antara dunia bawah dan dunia atas. Dan tentunya istana. Di suatu tempat yang lembab di dunia bawah terdapat istana emas milik Hades. Dan juga singgasana. Hades bertahta di atas singgasana emas di istananya. Dari sana ia mengawasi roh yang baru masuk ke dunia bawah dengan dikelilingi oleh 3 hakim dunia bawah. Dan juga ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Hades ini adalah Pluto menurut orang Romawi yang sama-sama memerintah tanah orang mati dalam mitologinya. Dan juga ada beberapa literatur yang mengatakan agama modern menganggap dunia bawah sebagai neraka dan penguasaannya adalah inkarnasi kejahatan. Orang Yunani dan Romawi memandang dunia bawah sebagai tempat kegelapan. Meskipun tersembunyi dari cahaya siang dan kehidupan, Hades sendiri sebenarnya tidak jahat. Sebaliknya dia adalah penjaga hukum kematian. Itu dia tadi sedikit cerita tentang Hades, dan bagaimana menurut kalian, apakah ini masih relevan karena ini cerita masih menurut mitologi Yunani. Dan ikuti terus kelanjutan dari cerita dari Bayu Xmith tentang mitologi-mitologi dunia yang akan disampaikan. Sampai ketemu lagi buat episode berikutnya. See ya!